Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Guru dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Pelajaran 3, Cita-citaku menjadi anak soleh. Ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anak, apakah kamu pernah mendengar ada orang yang bercita-cita menjadi anak soleh? Nah, biasanya kalau ada anak ditanya, apa cita-citamu, nak? Jawabannya selalu saja menjadi dokter, atau menjadi insinyur, atau menjadi pilot. Nah, dalam pelajaran kali ini kita mau menampilkan sesuatu yang baru yang dipelopori oleh seorang anak yang bernama Amin. Nah, si Amin bercita-cita menjadi anak soleh. Walaupun kelak menjadi dokter, tetapi harus menjadi dokter yang soleh, atau menjadi insinyur yang soleh, atau menjadi pilot yang soleh. Nah, apa itu arti cita-cita ya? Cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran kita. Berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, demikian juga si Amin, selalu saja dalam pikirannya berkeinginan menjadi anak soleh. Nah, siapa yang dinamakan dengan anak soleh? Apa ciri-cirinya? Nah, anak soleh berarti anak yang baik, yaitu ciri-cirinya taat kepada Allah, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, setia kawan, dan menghargai teman. Yuk kita kupas ya. Nah, orang yang jujur itu disayang oleh Allah. Nah, jujur dalam hal apa saja ya? Kepada siapa saja ya? Yang pertama adalah jujur kepada Allah. Nah, di situ ada anak sedang beribadah, anak soleh sedang beribadah kepada Allah. Nah, dimanapun dan kapanpun, kalau kita menjadi anak soleh, wajib apa? Beribadah kepada Allah. Terus yang kedua, yaitu jujur pada diri sendiri. Di situ contohnya adalah ketika kita mengerjakan soal ulangan, kita tidak boleh mencontek. Jujur pada diri sendiri, pada kemampuan diri sendiri. Terus yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Nah, semua orang pasti pernah berjanji ya. Nah, seorang siswa misalnya berjanji akan mengumpulkan tugas kepada bapak dan ibu guru. Nah, harus ditepati. Itu baru dinamakan anak soleh. Nah, terus ciri anak soleh yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, orang tua itu terdiri dari atas ayah dan ibu kita. Merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, terus mendidik kita, serta mengajari ngaji dan menyekolahkan. Nah, dalam membesarkan anak-anaknya, beliau pasti menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Pasti berdoa kepada Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh. Nah, maka dari itu kita harus membalas doa bapak dan ibu kita dengan apa? Amalan-amalan yang baik dan menjadi anak yang soleh. Nah, mengapa? Yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada guru. Mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari bapak dan ibu guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing
kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, beliau juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita semua. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Terus yang ketiga adalah indahnya saling menghargai. Nah, semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Nah, semua tidak ada yang serupa. Nah, demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Nah, tentu saja apa? Tentu saja kita harus saling menghargai. Itulah ciri-ciri anak yang soleh, menghargai sesama. Nah, sikap menghargai orang lain, ya. Yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Nah, di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Nah, misalnya dalam ibadah sholat subuh, ada yang pakai doa kunut, ada yang tidak. Nah, itu juga perlu kita menghargai pendirian orang lain, itu contohnya. Terus yang kedua yaitu menghargai keyakinan orang lain. Nah, misalnya kita berada di sekolah yang sama, tetapi agamanya berbeda, maka kita harus saling menghargai keyakinan teman kita. Terus yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Nah, ketika kita membahas sesuatu di kelas, ada perbedaan pendapat dengan teman kita, harus saling menghargai. Itulah kalau kita melaksanakan semuanya, kita akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Nah, pelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian ya. Sebelum kita selesai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.